Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah apakah dia ini seseorang yang kalian fokuskan ini serius atau PHP ya. Kemudian nanti juga akan kita lihat niat dan tujuan dia kepada kalian, oke? Sekali lagi kita masuk ke dalam bacaan secara general. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya ya. Pastikan kalian, cerita kalian, juga seseorang yang kalian fokuskan itu masuk ke dalam bacaan di sini. Kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian, ya. Energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu, sehingga kapanpun kalian menemukan atau menonton video saya, mungkin di sana ada pesan-pesan untuk kalian, mungkin juga ada energi kalian yang tertarik ya. Jadi silakan disimak dari awal sampai akhir supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong. Memang kalau di TikTok dan Instagram itu memang saya potong-potong ya. Jadi yang lengkap versi fullnya ada di YouTube. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, follow, like, comment, share video-video saya yang ada di YouTube. Kemudian terima kasih juga yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Oke, kurang satu lagi. Ini apakah kalian masuk ke dalam cerita ini ya? Pastikan terlebih dahulu. Apakah ini orangnya juga ya yang kalian fokuskan? Mungkin bisa terbaca di sini, mungkin muncul sosoknya seperti apa. Oke, di sini muncul sosok seseorang yang penuh kasih. Kalau ditanya, apakah dia ini orang yang mencintai saya? Iya, ini orang yang berhubungan secara batin, secara emosi ya. Kemudian melibatkan perasaan yang dalam dengan kalian. Seseorang ini mencintai kalian. Ya, orang yang bijak, penuh empati, supel, matang. Ini seorang teman yang setia. Ya, punya power ya. Kemudian orang yang dalam kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya perasaan itu orangnya memang bijak ya. Kemudian dia itu bisa dibilang kalau saya lihat sih orangnya itu walaupun energinya maskulin ya, tapi dia orang yang lemah lembut ya. Lebih banyak orang-orang yang santun saya lihat ya. Orang yang santun. Oke. Ini energi utamanya. Kemudian di sini kalian itu mungkin sekarang sedang habis konflik atau memang kalian memang sudah sering konflik. Ada keadaan-keadaan atau situasi di mana kalian sering debat, salah paham ya. Satu sisi mungkin ada perang batin juga ada. Ada yang namanya gini loh, ada salah satu entah kalian atau orang yang kalian fokuskan itu merasa selalu benar. Di sini ada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada suasana yang panas di antara kalian, mungkin bahkan ada kekerasan. Ya, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan secara verbal atau omongannya nggak enak. Banyak berantem ya saya lihat. Karena apa? Tidak sepemahaman, tapi tidak diluruskan dengan cara yang baik. Tidak dikomunikasikan dengan cara yang baik, sehingga jatuhnya jadi adu argumen dan kemudian konflik. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada kartu The Chariot ya. Sebenarnya di sini karena banyak konflik, kalian itu mungkin lebih berhati-hati ya, lebih membatasi antara gerak kalian, komunikasi kalian tanpa dia suruh sebenarnya ya, tapi dari kalian sendiri mengambil sikap untuk menahan lah, bisa bukan menahan ya, dalam bertindak itu jadi hati-hati gitu ya. Maju bergerak, nggak stuck ya, tapi ya itu tadi lebih berhati-hati. Saya cuma takutnya di sini ada dendam ya. Ada dendam-dendam atau ingin membalas rasa dendam yang kalian alami ya akibat sering konflik ini ya. Di sini juga ada
cerita-cerita tentang ambisi sebenarnya. Ambisi untuk bergerak maju, mewujudkan yang namanya mimpi atau mungkin apa ya, untuk mendapatkan hasil lah seperti itu. Ya, mungkin apa yang kalian tanamkan sebelumnya ya, kalian mungkin menanamkan sesuatu atau mungkin kalian dalam hati gini loh, lihat aja ntar, nah seperti itu. Ya, sambil mengamati, melihat situasi. Jadi lebih banyak kalian itu lebih berhati-hati dan mengawasi di sini, ya, mengawasi orang ini, ya. Oke, kemudian di sini ada 12 Swords, di mana sebenarnya ada perjuangan batin di diri kalian atau mungkin orang ini, sehingga tidak banyak bergerak, seakan-akan kalian bingung. Kalian menahan diri untuk tidak berkomunikasi lebih banyak. Karena apa? Menjaga dua sisi. Takut menimbulkan masalah, ya. Ada dilema kalau membuka komunikasi, takut menimbulkan masalah. Kalau nggak komunikasi, mendem dewe, artinya memendam perasaan di dalam hati, bededek, ya apa ya? Akhirnya kesel sendiri, tapi ditahan. Di sini ada perjuangan batin yang kalian hadapi. Terkait di sini mungkin ada kabar berkabar atau hal-hal yang sifatnya itu apa ya, ada perubahan yang mendadak sih. Tapi kalau saya lihat sikap kalian itu atau sikap dia ya, itu ada perubahan yang mendadak. Jadi nggak pelan-pelan. Mungkin kalian setelah konflik kemudian menengcep, artinya diam, nggak mau berkata-kata, nggak mau berkomunikasi, atau mungkin itu dia, ya. Kemudian ada yang kemudian ngambek, nggak mau ketemu, mungkin ya. Atau justru di sini kalau 8 of Wands, 2 of Swords, kalian itu diem aja, nggak mau menanggapi, hanya menunggu sambil melihat aja hasilnya. Seperti kayak orang memberi pelajaran ya. Mau dia WA, mau dia ngajak ketemuan, kalian itu nggak mau menanggapi. Padahal dia di sini sudah mulai gigih, mulai gencar untuk seperti itu. Di sini kelihatan banget kalian sakit hatinya kok banget ya. Mungkin kayak semacam trauma malahan. Karena sering konflik, ada kekerasan verbal, mungkin ngomongnya kasar. Mungkin juga kekerasan secara kalian terbatasi secara pergerakan. Seperti itu. Sehingga kalian ingin membebaskan diri. Ya, sambil melihat kalau kamu tak tinggal, ayo gimana. Ada cerita-cerita seperti itu. Apakah kalian masuk ke dalam cerita ini? Kalau tidak, jangan. Ya, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Sosoknya cuma satu yang keluar. Adalah sosok maskulin yang tadi saya sebutkan di pertama kali. Oke, kita lihat lagi ya. Mungkin muncul sosoknya. Oke, saya lihat dari sini aja deh. Gak usah banyak-banyak, saya ambil 3 sosoknya ya. Semoga keluar, semoga tampak. Oke, yang mau personal reading di saya, untuk permasalahan kalian sendiri silakan chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi box ya, di bawahnya video ini di YouTube. Silakan mendaftar dengan cara chat only, hanya chat tidak menelpon ya. Daftarkan, nanti saya akan kirimkan rulesnya atau aturan mainnya. Silakan dipenuhi. Semua pembacaan di saya berbayar. Dengan 3 pilihan durasi waktu. Semuanya dengan video call. Saya tidak menerima telepon. Juga tidak melayani tanya jawab melalui chat. Oke. Gak muncul juga sosoknya. Oke. Ada sosok official person. Ini seorang yang punya pekerjaan dalam suatu instansi. Mungkin staf kantoran ya. Atau mungkin TNI. Atau mungkin kepolisian atau mungkin seorang pegawai negeri. Pokoknya orang yang bekerja di satu instansi ya, perusahaan swasta atau negeri, BUMN ya, seperti itu. Dan sosoknya adalah maskulin ya. Di sini kebanyakan yang tertarik adalah
walaupun tidak selalu, di sini adalah seseorang yang terikat dalam satu pernikahan. Di sini ada marriage, ya. Kemudian di sini ada message. Mungkin pernikahannya memang sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin walaupun baik-baik, di sini ada komunikasi di antara mereka, ya, itu kurang baik pernikahannya. Memang ada mungkin perpindahan atau jarak, ya. Di sini ada alat transportasi. Mungkin dia sama istrinya memang sedang berjauhan, atau justru ini dengan kalian berjauhan, ya. Atau mungkin sekarang itu kalian sedang berjauhan karena apa? Kalian di sini ketahuan sama pernikahannya, sama pasangan sahnya, seperti itu. Atau mungkin bisa terbolak-balik atau vice versa. Situasinya seperti ini, ya. Sosoknya seperti itu tadi, banyak yang energi maskulin. Maskulin tidak selalu laki-laki, tapi bisa juga seorang perempuan, tapi yang secara energi, ya, tidak mengenal gender, ya, kalau tarot. Jadi seseorang bisa laki, bisa perempuan, tapi yang energinya maskulin. Oke, kemudian kita lihat, ya, dia itu serius enggak sih sebenarnya, ya. Kita lihat serius enggak sih dari kartu ini. Nanti kita lihat, ya. Kalau memang di sini nggak tampak perasaannya dia, kita lihat dengan kartu yang lain untuk tambahan, ya. Oke, sabar. Saya dalam shuffle memang lama. Karena kartu ini kan juga habis dipakai reading yang lain gitu, ya. Personal reading. Jadi harus di shuffle dengan baik. Oke. Kembali, ya, orangnya. Apakah dia serius? Saya lihat di sini orangnya serius, ya. Kalau serius, lanjutannya gimana? Dia benar-benar serius dan ingin memberikan hal yang sifatnya di sini the sun, ya. The sun itu hal-hal yang sifatnya menguatkan, memberi pencerahan, membebaskan untuk hubungan yang bahagia. Bisa seperti itu, ya. Penyatuan hati, ya kan? Kemudian walaupun di sini orang ini agak arogan, ya, tapi orang ini saya lihat memberikan banyak hal kepada kalian, termasuk secara materi itu juga, ya, juga yang lebih banyak materi sih, ya. Di sini saya lihat kalau ini, ya, serius apa enggak sih? Serius tuh orangnya, walaupun dia ini sudah menikah, walaupun kalian masuk ke dalam cerita cinta segitiga, walaupun enggak semuanya, ya. Tapi yang tertarik di sini lebih banyak itu sih, ya. Saya nggak bisa bohong, di sini marriage yang banyak. Bosen aku sampean. Cinta segitiga. Oke. Di sini Page of Sword, ya. Di sini kalau saya lihat, walaupun dia cinta, ya, walaupun dia serius, tapi dia ini juga orang-orang yang waspada, ya, menjalani hubungan dengan kalian, ya. Kemudian orang ini itu apa, ya? Bisa dikatakan oke lah dia cinta. Tapi tidak semudah itu dia bisa mempercayai kalian, ya. Dia itu juga mempelajari, melihat kalian dari sisi, kalau saya lihat mungkin lebih banyak menilai atau mungkin terkadang memata-matai kalian kalau saya lihat, ya, walaupun dia cinta. Tapi dia juga berhati-hati karena apa? Takut, ya, karena waspada itu tadi. Oke, kita lihat, ya. Di sini dia menilai bahwa kalian adalah seseorang yang baru, benar-benar sosok yang mencerahkan. Kemudian dia melihat kalian itu, dia belum pernah ketemu seseorang yang seperti kalian, ya. Tertarikannya besar, jadinya seperti itu. Kemudian di sini ada Two of Swords, ya. Walaupun dia cinta, tapi ada perjuangan batin, ya. Ada pertentangan di mana satu sisi dia harus menjaga dua hati seperti itu. Dan dia sebenarnya walaupun dia cinta, tapi dia takut loh ini.
takut menghadapi masalah. Kalau berhubungan dengan kalian terus ini pasti menimbulkan masalah, ya. Jadi lebih banyak ketakutannya. Cintanya cinta, ya. Seriusnya serius, bukan PHP. Jadi dia mau menjalani, ya, tapi dengan agak takut-takut. Iya, dia merasa di sini selain karena dia punya pasangan seperti itu, atau kalian yang punya pasangan, atau sama-sama punya pasangan, kemudian mungkin secara pekerjaan, ya, jelas bahwa ini riskan gitu, ya. Kemudian dia berharap aman-aman saja, tentu saja seperti itu, ya. Cuman di sini dia pun juga berharap kepada kalian itu seperti keluarga, seperti bukan orang lain, bukan pacar-pacaran, tapi bagian dari dirinya, bagian dari kehidupan dia, ya. Pengen yang namanya ada keluarga bahagia. Mungkin ada yang ingin sebenarnya menikahi kalian, hubungannya itu nggak gini-gini aja, terpenuhi, sukses. Jadi nggak sembunyi-sembunyi, pingin sebenarnya, dan hubungan pengen yang lama, nggak ingin ditinggalkan. Istilahnya kesempurnaan cinta, seperti itu, penyantuan cinta, nggak khawatir lagi. Ada yang berniat untuk membuat satu komitmen yang lebih jelas sebenarnya, ya. Tapi apalagi apa mau dikata, sebenarnya walaupun dia cinta banget, punya niatan yang tulus, tapi terkendala ini, dan dia takut loh. Jangan dibilang, kalau dia bilang, oh, tenang aja, nanti ini proses. Enggak, dia takut dia, ya. Oke. Bener loh, ini dia takut, ya. Walaupun dia mikir kalian itu adalah seseorang yang luar biasa di mata dia, ya. Tapi di balik itu kalian orang, walaupun secinta apapun dia kepada kalian, dia takut sama istrinya, atau dia takut sama suaminya, atau dia takut sama istri kamu atau suami kamu, seperti itu. Takut sama pasangan kalian, juga takut sama pasangan, atau takut sama pasangan dia. Walah, gledek ya. Gledek itu mengecewakan gitu, ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau ditanya serius atau PHP, serius sih. Cuman ya itu, untuk maju kepada kalian itu rasa takutnya lebih besar. Untuk sepenuhnya untuk kalian itu ada hambatan, ada gunung, ada rintangan yang besar. Serius kok dia. Kemudian apa kalau gitu? Niatan, ya. Niatan dan tujuan dia sebenarnya kepada kalian. Inginnya apa? Coba sebelum itu kita lihat inisialnya. Apakah benar sudah terlanjur banyak gini nggak ada inisialnya? Tapi nggak apa-apa. Inisial itu hanya tambahan, ya. Jadi pembacaan saya tidak tergantung inisial saja, tapi lebih kepada bacaan kartu-kartunya. Oke, kita lihat ya. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan. Bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama julukan, nama kesayangan. Wah, kere, sin cinta segitiga. Oke. Sampai mencela jauh. Sebentar saya tata ya. Kalau saya terlalu dekat ini sama mic, mendengus-dengusnya itu loh, kedengaran saya kalau ngedit itu loh, kedengaran. Bentar ya. Saya tak toto nih. Cathy bisa. Cheating ya bisa. Jangan ya. Ini inisialnya, silakan disesuaikan. Oke. Kita lihat ya. Sebenarnya niat, tujuan dia, atau keinginan dia terhadap hubungan ini itu sebenarnya seperti apa? Terlebih keinginan atau niat dan tujuan dia terhadap kalian, ya. Si. Oke.
Saya mau ambil 9. Dia ini takut ya, takut banget sama pasangannya, atau takut banget kalau dia orang yang single ya. Tapi nggak single ini, dari awal bukan single ya. Ini dia takut loh sama pasangan saya, atau takut sama ya lebih kepada takut sama pasangan saya ya. Seperti itu. Oke. Tapi dia merasa kesepian. Jadi lebih berat sama siapa cintanya kan gitu. Sebenarnya kalau sama pasangan saya dia cinta, tapi lebih banyak kepada kewajiban ya, kewajiban sama anak. Di sini lebih banyak menderita sih saya lihat, lebih banyak kurang nyaman atau apa ya, banyak hal yang sering mendera. Kalau kalian masuk ke dalam kisah rumah tangga ya, kisah rumah tangga, tidak ada orang ketiga ya, antara kalian aja rumah tangga. Di sini itu niat dan tujuan dia, kalau keseriusannya pasti serius kalau menikah, ya toh, nggak usah dibahas lagi. Mau nggak mau sudah diikat dalam satu atas nama Tuhan, ya. Jadi kartu ini nggak perlu. Ya. Kalau di kartu ini, kalau memang kalian menikah, sebenarnya dia itu nggak bisa kemana-mana kok. Secara kewajiban dan lain sebagainya sudah tertambat. Lebih kepada kewajiban itu pemberian, hadiah, gift, atau mungkin kewajiban. Atau bertumbuhnya juga bersama. Ya, walaupun di sini ada perasaan dia itu kesepian. Ya, kalau niatnya ya nggak mau ya, niat dan tujuannya ya menjalankan pernikahan gitu. Oke. Kemudian walaupun banyak konflik, banyak hal-hal yang terus berulang yang sifatnya nggak nyaman. Ya. Kalau kalian masuk ke dalam cinta segitiga, dia ini sama pasangannya yaitu tadi nggak bisa kemana-mana ya, terlepas dari perasaan cinta atau apapun, mereka sudah mengarungi kehidupan rumah tangga sekian lama ya, yang jelas kewajiban ada walaupun dia kesepian gitu loh ya. Paham ya, kenapa saya bacakannya selalu detail ya. Mau saya detail ya, akhirnya nggak paham sih, dicelatu aja. Nah ini orang ketiganya muncul. Di celadu itu dikomplain ya. Oke. Bisa semburat. Oke. Mohon maaf untuk yang sedang menonton dan memfokuskan pasangannya atau yang dalam suatu ikatan pernikahan, karena nggak bisa. Ini yang tertarik seperti itu ya. Jadi mohon maaf untuk yang nggak resonate, mungkin judul ini, video saya kali ini nggak cocok, bisa ditonton yang lainnya, video-video saya yang lainnya wakeh ya, banyak. Silakan dipilih judulnya yang sekiranya mungkin kalian cocok. Mungkin di sana ada energi kalian, ada pencerahan untuk kalian ya. Tapi yang di sini itu sekarang ini ya gini nih, makanya ditonton dari awal supaya paham ya. Kemudian di sini ya, kalau dilihat ini orang ketiga ya. Kalau dibilang cintanya, sebenarnya sama. Karena posisinya gini, sama istrinya ya cinta, tapi lebih kepada kewajiban. Jadi pemberiannya banyak untuk istrinya, gitu. Atau untuk pasangannya lah, ya. Kalau ini laki-laki ya, lebih banyak, ya. Kalau di sini juga cinta, ya. Tapi ya itu. Ya terkunci, artinya masih ada mau buka nutup itu ya nggak bisa selalu bisa terbuka pintunya, ada kuncinya ya, kuncinya yang megang dia, mau dibuka mau ditutup ya terserah dia. Jadi posisi di sini sebenarnya ya nggak enak. Karena apa? Walaupun secinta-cintanya sama ini ya nggak bisa bebas, balik lagi sama ini karena ini ada ini gitu loh. Oke. Ini nggak enak. Kalau kalian merasakan sebenarnya hubungan ini nggak enak. Kalian selalu khawatir. Seakan-akan banyak pengorbanan di dalam hubungan kalian.
Tapi gimana lagi ya, apa maneh? Piye neh? Ya. Karena sudah terlanjur nyemplung, maklung. Ya. Jadi gimana Bunda kalau kayak gini? Dia cinta, saya juga cinta. Terus gimana? Gini. Tak ambilkan kartu. Biar nggak dari saya aja. Ya. Memang susah kalau kita itu sudah masuk ke dalam suatu hubungan, terus nyaman, terus sama-sama mencintai, terus asik, terus klik, menemukan chemistry, waduh wangil. Padahal di awal sudah jelas-jelas hubungannya itu keluar jalur. Nah, siapa yang salah? Sebenarnya nggak usah bilang takdir lah. Takdir dari Tuhan itu yang terbaik sebenarnya. Cuman bagaimana kita menyikapinya dari sudut pandang yang positif kan gitu. Dihadirkan seseorang untuk mencintai kita, membawa kita ke arah yang lebih positif, tidak keluar jalur, itu yang sip, itu yang benar. Kalau sama-sama mau keluar jalur ya monggo, kalau itu memang pilihannya. Tapi jangan lupa, waktu berjalan terus, kita berjalan maju menuju mana? Menuju mati. Ojo lali ya, jangan lupa. Ya silakan kalau memang sementara ini masih belum bisa, ya pelan-pelan. Ya, tapi jangan sampai Tuhan mengingatkannya lebih keras gitu ya. Karena dengan hubungan-hubungan yang seperti ini, yang seperti saya ceritakan, bukan saya ini ya menjudge ya. Saya juga pernah kok, sudah tahu juga, banyak kejadian juga ya. Kalau sudah seperti ini, seperti kita itu menabung ya, menabung untuk bekal kita, sangu kita nantinya. Sama juga membuang-buang waktu kita, belum tentu juga waktu kita lama ya. Mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia, menabung hal-hal yang buruk. Tapi kalau memang masih nyaman, nggak ada masalah, sulit untuk melepaskan, tapi tidak berusaha untuk kembali kepada jalur yang benar, ya wes. Semua resiko dan konsekuensi silakan ditanggung. Kan seperti itu. Ya, itu kalau dari saya. Kalau dari kartunya nyoba kita lihat. 3 aja. Oke. Spiritual protection. Spiritual itu kekuatan jiwa ya, antara kita ya dengan pencipta, lebih banyak gitu ya, dengan alam semesta. Yang membentuk jiwa kita itu sebenarnya diri kita, dengan pikiran kita, mindset kita. Spiritual protection. Jadi bukan supernatural ya, spiritual itu ya. Jangan salah-salah. Kok spiritual jari ini dukun-dukun, aura, jimat, waduh salah kabeh. Ya, you are being watched over, protected physically, emotionally. Oke, sebenarnya kalian itu diawasi. You are being watched. Watched itu apa ya? Nah, kalau menurut saya ini ya, aku kayak coba melafalkan bahasa Inggris tapi ngerti. Karena lidah saya lidah Jawa jadi medok ya. You are being watched over and protected physically, emotionally dan energetically ya. Jadi sebenarnya kalian itu diawasi semuanya ya. Diawasi juga dilindungi fisik kalian, emosi kalian juga energi kalian. Dalam pengawasan alam semesta, bisa dibilang seperti itu. Jadi semuanya dicatat kok, jangan khawatir. Jadi ini pesannya, kalian bisa menelaah sendiri bahwa kalau kita diawasi itu seperti apa ya, dicatat kok. Nah seperti itu ya. Jadi kalau memang kalian masih nyaman atau memilih jalan apapun, tetap berada di dalam hubungan ini atau tidak, terserah kalian. Ya, ini cuman kartu-kartu yang mengingatkan atau mungkin pesan positif ya. Bisa diambil, bisa tidak ya. Pasti habis gini langsung turun, banyak yang nggak unsubscribe, juga banyak yang unlike. Soalnya ya saya bacanya apa adanya, bukan saya ini. Artinya self-confidence through God confidence. Believe in yourself by believing in God working through you. Jadi kalau kalian sudah percaya ya, mana yang baik untuk kalian, lakukan, gak usah ragu-ragu ya. Believe in yourself, seperti percaya pada diri sendiri, seperti percaya kepada Tuhan.
Tapi perlu diingat, kalau kalian percaya sama Tuhan, kekuatan Tuhan yang maha membolak-balikkan keadaan, membolak-balikkan hati, membolak-balikkan mengatur umur, jodoh, rezeki dan lain sebagainya, ya. Semua itu bekerja loh buat kamu, ya. Kekuatan alam, kekuatan alam semesta, kekuatan Tuhan itu bekerja pada dirimu, ya. Sementara kalian masih diawasi nih, ya. Jadi kalau kalian itu percaya sama Tuhan, otomatis kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, jadi silakan dipikir. Oke, kemudian di sini. Life changing epiphany or experience, it's a time, a big and blessed chance for you. And God is supporting you each step of the way. Ya, sebentar ini. Sekarang ini saat yang besar. Ya, mungkin ini saat kalian menonton ini adalah saat yang besar dan terberkati untuk perubahan dalam hidup kalian, dalam pemikiran kalian, dalam segala sisi kehidupan kalian untuk merubah mindset juga, merubah langkah kalian. Dan Tuhan and God is supporting you, ya. Dan Tuhan support kamu, mendukung kamu untuk melangkah keluar atau melangkah di jalan yang benar. It's step of the way. Ya, setiap langkah yang kamu ambil. Ya. Gak ada namanya mengambil satu langkah yang salah, Tuhan memberkati, ya. Saya kira lucu karena Tuhan memberkati hal-hal yang di jalurnya Tuhan. Seperti itu. Ini katanya kartu loh ya. Saya ya juga bukan orang yang baik-baik amat. Orang rusak juga. Saya hanya menyampaikan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan dilihat siapa yang ngomongin, yang nyampaikan. Tapi apa isinya. Kalau dirasa ini nggak asik atau apa, oke lah, nggak usah dianggap ini bukan bacaan untuk kalian. Lihat judul saya yang lainnya yang mungkin di sana ada yang asik-asik bagi kalian ya. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga minimal lah dapat pencerahan atau penghiburan lah, teman tidur. Dengerin suara saya ngoceh ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di bacaan-bacaan dan video-video saya yang lainnya. Terima kasih dan tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dalam hidup ya. Jangan lupa tanamkan yang baik supaya kita juga menuainya hal-hal yang baik. Oke, bye.